Baik, penyambung perbincangan yang sudah sempat kami utarakan tadi sebelum jeda, Kang Emil, melihat tadi masukannya sudah disampaikan oleh para pakar kesehatan, kemudian kita ingin sekali mengetahui langkah ke depannya dari pihak Provinsi Jawa Barat, karena kan ini kasus pertama terdeteksi dengan B117 adanya di Jawa Barat, salah satu wilayah di sana di Karawang. Silakan, Kang Emil. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dirujuk ya kepada 2 pasien ini, Mbak, itu entry point internasionalnya itu kan datang dari Cengkareng, Mbak. Jadi berarti kesimpulannya pintu-pintu masuk internasional ini baik dari pelabuhan, misalkan kalau dari Singapura kan nyebrang ke Batam, kemudian ada penerbangan bandara seperti ke Bali atau ke bandara-bandara internasional lainnya, itu yang saya kira kejadian selama 1 bulan ini harus diperkuat supaya proses kedatangan warga-warga atau masyarakat secara internasional itu bisa dilakukan prosedur. Karena kalau kita lihat semuanya datangnya kan impor ya. Nah yang kedua, kami sesuai saran tadi Pak Pandu dan lain-lain akan terus mengupayakan tracing testing kita yang terus kita tingkatkan. Dan hasil PPKM juga Pak, saya laporkan Jawa Barat ini pertama kali dalam setahun ini sudah tidak ada lagi zona merah, kemudian kasus aktif kami itu sudah turun 60% ya, berdasarkan data real, bukan data yang diumumkan pemerintah pusat yang masih tercampur data lama, dan juga tingkat keterisian rumah sakit kita alhamdulillah sudah turun dari awal Januari 80%, sekarang tinggal 54%. Nah kami tidak akan mengendorkan, jadi Pak Pandu kami melihat PPKM Mikro ini mungkin adalah norma baru kami gitu ya, jadi kami akan fokus meneliti fokus pada skala mikro sambil tadi benteng-benteng pintu masuk internasional Mbak, itu harus dilakukan prosedur pengetesan secara ketat, jangan sampai kecolongan. Saya kira 2 hal itu yang akan menjadi prosedur di Jawa Barat, tapi karena pintu masuknya bisa dari semua daerah, ya tentunya kewenangan ada di Kementerian Perhubungan untuk melakukan sebuah SOP baru menghindari hadirnya varian-varian yang lebih ganas ini datang ke tanah air. Saya kira itu, Mbak. Baik, Kang Emil, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk bisa bergabung dalam diskusi ini dan juga memberikan informasi kepada kami. Terima kasih. Selamat aktivitas kembali, Kang. Sehat selalu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Masih ada narasumber lainnya yang masih bersama kita, Dr. Erlina juga. Dr. Erlina, ini untuk bisa menjawab informasi simpang siur di kalangan masyarakat. Untuk sekedar meluruskan juga, mungkin sudah sempat disinggung oleh Dr. Erlina tadi, mengenai apa gejala-gejala yang dirasakan oleh masyarakat. Apakah memang betul-betul sama persis dengan virus atau corona yang sebelumnya? Ataukah mungkin ada gejala tambahan atau mungkin rasa sakit yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya? Ya, jadi hingga saat ini belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa kalau terinfeksi atau terjangkit COVID yang disebabkan oleh virus B117 ini gejalanya akan berbeda atau bahkan lebih parah, itu tidak ada hingga saat ini. Sehingga belum ada satupun pernyataan yang mengatakan bahwa virus ini membuat penyakit lebih parah. Tidak ada. Yang ada dan terbukti hanyalah bahwa penularannya lebih tinggi. Karena itu tadi mutasi yang terjadi pada virus ini membuat protein di tonjolan-tonjolan bagian luar dari virusnya lebih kuat, lebih fleksibel, dan sehingga lebih mudah menular. Itu saja. Dan kita harapkan jangan sampailah ada dengan hubungannya dengan tingkat keparahan. Tapi kita nggak tahu. Saya tadi mengatakan bahwa semua ini sangat dinamis. Barangkali saja ada potensi ke arah sana, walaupun hingga saat ini belum terbukti. Dan seperti yang Pak Gubernur katakan kan 2 orang pasien itu ternyata sudah baik-baik saja, sudah dinyatakan tidak ada gejala. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa gejalanya sama saja dan tidak ada hubungan varian baru ini dengan tingkat keparahan penyakit. Baik, waktu yang tersisa mungkin kami berikan kesempatan kepada masing-masing Mas Pandu dan juga Dr. Yusuf untuk bisa memberikan penutup termasuk juga pesan untuk masyarakat. Silakan Mas Pandu. Iya, jadi ini memberikan isyarat yang luar biasa pada kita bahwa pandemi ini masih menjadi ancaman kita bersama. Jadi kita walaupun sudah ada vaksinasi, belum semua penduduk akan mendapat giliran vaksinasi. Terus kemudian kita tetap harus konsekuen dan konsisten
melakukan protokol kesehatan tadi, menggunakan masker dan perilaku kesehatan lainnya. Dan pada pemerintah daerah atau dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan harap cepat diperkuat surveillance-nya, karena surveillance itu bisa memutus rantai penularan. Jadi testingnya harus betul-betul diperkuat dan pelacakan kasus dan isolasinya. Karena dengan cara seperti itu kita bisa memutus rantai penularan. Mutasi akan semakin sering, akan semakin mudah kalau masih banyak terjadi penularan. Jadi mutasi tidak akan terjadi kalau tidak ada penularan. Jadi ini yang menjadi suatu isyarat kita bahwa janganlah kita memandang remeh atau abai terhadap perilaku virus yang sangat mudah berubah ini. Baik, Dr. Yusuf terakhir. Oke, seperti yang saya ungkapkan bahwa virus ini adalah virus RNA yang mudah mutasi. Tetapi kita nggak perlu khawatir karena sejak Maret pun sudah terjadi mutasi. Dan ternyata kita masih bisa selamat dengan protokol kesehatan. Jadi sependapat dengan semua tenaga ahli bahwa jika kita menggunakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, dan harapan saya semua menggunakan masker medis karena sekarang harganya udah murah. Ya, dan bagi kita semua, bagi lansia, petugas kesehatan dan masyarakat, jangan pernah ragu untuk divaksin karena saya bisa membuktikan setelah saya rapid test dengan antibody, ternyata imunoglobulin tetap terbentuk. Jadi meskipun mutasi terjadi, vaksin sangat efektif untuk melawan pandemi ini. Jadi jangan ragu untuk divaksinasi. Terima kasih. Baik, seperti masyarakat juga tidak perlu untuk berpusing-pusing mengenai varian baru, yang penting disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan. Dr. Yusuf terima kasih, Mas Pandu terima kasih, Dr. Ila juga terima kasih sudah bisa memberikan informasi kepada masyarakat.